Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mila Cahaya Utami, NIM J500.836. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai praktikum patologi anatomi. Yang pertama, di sini ada struma colloides. Struma colloides adalah pembesaran kelenjar tiroid yang persisten dan difus mengenai seluruh kelenjar tanpa disertai pembentukan nodul, terjadi secara stimulasi dan pembesaran folikel atau distensi folikel dengan timbunan koloid. Nah, dia ini dapat endemik ataupun sporadik. Untuk mikroskopisnya sendiri, sediaan berupa potongan jaringan terdiri atas folikel tiroid yang sebagian besar telah mengalami dilatasi dengan dinding berlapis epitel kuboid selapis dan lumen berisi massa koloid eosinofilik. Pada sediaan ini, ditemukan beberapa gambaran deep stain dan scalloping dalam stroma jaringan ikat hiperkolagen yang sebab hiperemis. Kemudian, dia tidak ditemukan sel-sel keganasan pada sediaan ini. Nah, dalam preparat ini dia terdapat epitel kuboid selapis yang melapisi folikel, tetapi karena berdilatasi, lama-lama dia akan berubah menjadi epitel squamous. Di sini ada struma besedau. Nah, struma besedau adalah penyakit tiroid autoimun yang ditandai oleh hiperplasia kelenjar tiroid difus serta keluhan dan gejala yang terjadi akibat hiperfungsi kelenjar tersebut. Dalam klinik struma besedau terdapat penyebab hipertiroid yang paling sering dijumpai. Nah, khasnya di sini dia ada trias besedau yang terdiri dari 1. Hipertiroidisme dengan hiperfungsi kelenjar tiroid. Yang kedua ada infiltratif optalmopati dengan akibat eksotalmus. Kemudian ada infiltratif dermopati yang dapat berupa pretibial myxederma. Pada struma besedau ini, manifestasi klinisnya adalah gemetaran, takikardi, dan berkeringat. Ini dia tidak terdapat keganasan, namun bisa jadi ganas jika krisis tiroid, T3 dan T4 banyak sekali. Pada sediaan ini terdapat epitel follicularis, banyak scalloping, dan massa keloid eosinofilik. Lalu kita berlanjut ke nomor 3, yaitu struma Hashimoto. Nah, struma Hashimoto merupakan penyebab hipotiroidisme yang paling sering pada beberapa tempat yang tidak kekurangan yodium. Dia ini ditandai dengan berkurangnya fungsi kelenjar tiroid akibat kerusakan parenkim tiroid yang ditimbulkan oleh proses autoimun. Paling sering terjadi pada wanita. Khas dari sediaan ini adalah adanya hiperplasia sel-sel limfoid. Struma Hashimoto juga bisa menjadi ganas yang disebut papillary thyroid carcinoma. Pada sediaan ini, terdapat hiperplasia sel limfoid yang ditandai dengan terbentuknya sentrum germinativum, epitel follicularis, dan massa koloid eosinofilik. Yang keempat yaitu adenoma tiroid. Adenoma tiroid merupakan tumor jinak epitel kelenjar tiroid berupa nodul soliter dengan diameter sampai 4 cm. Mikroskopis gambaran mikroskopis terdiri dari folikel-folikel yang padat dilapisi epitel folikel yang kuboid dan uniform berisi koloid. Daerah perdarahan, fibrosis, klasifikasi, dan degenerasi kistik lebih sering terjadi pada lesi yang besar. Tumor ini dia berbatas tegas dengan jaringan normal sekitarnya sampai utuh. Kemudian yang terakhir terdapat papillary thyroid carcinoma. Nah, karsinoma tiroid papillary adalah tumor epitel ganas yang menunjukkan bukti diferensiasi sel folikel dan sekumpulan ciri inti yang khas. PTC biasanya invasif. Kemudian, papillary, invasi, atau gambaran sitologis karsinoma tiroid papiler diperlukan. Angka kejadian pada wanita sekitar 3 kali lipat pada pria. Kemudian, untuk mikroskopisnya dia ini sediaan berupa potongan jaringan terdiri atas proliferasi epitel tiroid, diantaranya lumen massa koloid eosinofilik. Ditemukan folikel tiroid inti sel membentuk gambaran ground glass atau orphan ani nuclei.